Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu tetap sehat senantiasa di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seberapa besar beban yang menidihmu? Seberapa banyak persoalan-persoalan yang membelitmu sehingga engkau menjadi lalai? Ada satu pribadi yang begitu luar biasa yang sanggup menolongmu. Ada satu pribadi yang begitu luar biasa yang sanggup pulihkan. Dia adalah Yesus. Kita akan lihat pada sabda Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian sabda Tuhan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu ia sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini di dalam perikop ini ada dua orang yang satu sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begitu sulit dan berat dalam setiap hidupnya. Yang pertama adalah seorang kepala rumah ibadat yang baru saja ditinggal mati oleh anak perempuannya yang sangat dicintainya. Saudara pintar sebagai hamba Tuhan, sudah biasa saya memberikan kata-kata penghiburan kepadamu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menghadapi sendiri, sebenarnya sekalipun orang tidak melihat tetes air mata saya, tapi saya pun juga sedih. Ketika ditinggal orang yang kami kasih, kami cintai. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan kepala rumah ibadat ini, sekalipun dia adalah orang Yahudi, memimpin umat Yahudi dalam kepedihan hatinya, tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi lain yang sanggup untuk menolong dia. Dan dia hanya melihat Yesus. Dia hanya melihat Kristus yang sanggup untuk menolongnya, yang sanggup untuk pulihkannya. Dan orang yang kedua adalah ibu-ibu yang sudah 12 tahun lamanya dia mengalami pendarahan. Sudah bisa bayangkan berapa banyak orang yang telah dikunjunginya, berapa banyak dokter yang telah didatanginya, berapa banyak tabib yang telah didatanginya, berapa banyak dana yang telah digelontorkannya sehingga dia sampai kehabisan dana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam tekanan hidup yang begitu luar biasa, di dalam keputusasaan yang begitu dalam itu, perempuan ini mendengar dan tahu bahwa Yesus sedang ada di daerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia datang pada Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana, apa sih kunci daripada kelepasan dari setiap persoalan kita? Apa sih yang menjadi kunci dari setiap
Persoalan-persoalan itu bisa dilepaskan, bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah datanglah pada Yesus. Saudaraku yang kekasih, baik itu kepala rumah ibadah, baik itu ibu-ibu yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit perdarahan, sama-sama menghadapi masalah untuk datang pada Yesus sebenarnya. Mengapa? Kepala rumah ibadat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya beresiko tinggi ketika dia datang pada Yesus, terlebih dia menyembah Yesus. Tentunya dia akan dikucilkan oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya para imam. Karena apa? Karena mereka membenci Yesus, mereka tidak terima akan Yesus. Dan di sini kepala rumah ibadat ini justru datang kepada Yesus, dia menyembah Yesus, dia minta pertolongan kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana karir dia sebagai kepala rumah ibadat. Tapi dia tidak peduli akan semuanya itu. Dia siap tinggalkan semuanya itu. Dia datang pada Yesus. Dan ibu-ibu ini, saudara Tuhan, yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, bagaimana dia bisa kuat berjalan di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang ada mengurumuni Yesus. Saudara bisa bayangkan, dengan sisa-sisa tenaganya, dengan sisa-sisa kekuatannya, perempuan ini datang pada Yesus. Perempuan ini berusaha mendekat kepada Yesus. Perempuan itu terus merangsek, masuk dan masuk terus. Dia tidak peduli seberapa besar kekuatan yang saat itu menghalanginya. Dia tidak peduli berapa banyaknya rintangan yang harus dia hadapi. Hanya ada satu hal, kalau dia mau sembuh, kalau dia mau dipulihkan, yaitu datang pada Yesus. Dan itu dikerjakan oleh ibu-ibu ini. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, ketika kita juga menghadapi persoalan-persoalan kita, ketika kita dihimpit, dijepit, ditekan, ditindih oleh berbagai beban dalam setiap kehidupan kita, datang kepada Yesus, itu jawabannya. Kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau diangkat, kalau kita mau dilepaskan setiap beban kita, maka datanglah pada Yesus. Maka beban akan dilepaskan oleh Yesus, akan ditanggung oleh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, menaruh percaya kepada Yesus. Saudara yang Tuhan, kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus dan berkata, anakku perempuan telah mati, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu, maka dia akan sembuh. Lalu ibu-ibu ini berkata dalam hatinya, asal jamah saja cumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang Tuhan, dua pribadi, dua orang yang memiliki iman yang luar biasa, sama-sama besar kepada Yesus. Ketika dia menghadapi persoalan di mana setiap orang tidak mampu untuk melakukannya, tetapi dia di dalam hatinya, dalam pikirannya, dia menaruh pengharapannya sepenuh hatinya kepada Yesus. Semua kuasa boleh tidak mampu mengatasinya, tetapi dia mau berkata dalam hatinya, hanya pada Yesus dia dapatkan pertolongan itu. Dan itu betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika si ibu ini di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia datang kepada Yesus dan dia jamah cumbai jubahnya Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dia sembuh. Saudara, kalau tahu dulu, dari dulu, pasti dia akan dari awal dia datang pada Yesus. Gak perlu menghabiskan waktu yang begitu panjang 12 tahun. Gak perlu menghabiskan dana yang begitu banyak, luar biasa sampai dia miskin. Datang kepada Yesus, dia dapat pemulihan. Datang kepada Yesus, dia dapat pertolongan. Datang kepada Yesus, dia dapat kelepasan. Dan dia bersukacita di dalamnya, anak imannya. Yang kedua, saudaraku,
kepala rumah ibadat ini. Siapa sih yang bisa menghidupkan orang mati? Dokter? Dokter seringkali memvonis orang. Bulan ini kamu akan meninggal. Sekian lama umurmu. Tetapi saudara bantuan, Yesus ketika kita datang kepada Yesus di situ, saudara bantuan, kepala rumah ibadat ini, siapa? Taruh tangan di atasnya, dia sembuh, dia hidup, dan itu iman itulah yang telah menyelamatkan anak putrinya. Nah Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, demikian juga dalam setiap kehidupan kita saudara. Kalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya pada Yesus, maka Yesus akan melakukan perkara-perkara besar. Mujizat akan terjadi. Kelepasan akan dinyatakan oleh Yesus. Sekarang hanya pada kita. Ketika kita menghadapi beban berat, persoalannya begitu banyak yang menindih kita sehingga kita menjadi layu dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tergantung kita. Apakah kita mau datang pada Yesus dan sungguh-sungguh percaya pada Yesus sehingga kita mendapatkan kelepasan itu, atau kita mau cari ke tempat lain? Jawabannya terbaik adalah datanglah pada Yesus. Karena Yesus mau pulihkan hidup. Yesus mau pulihkan kesehatan. Yesus mau pulihkan ekonomi. Yesus mau pulihkan keluarga. Yesus mau pulihkan apa yang telah terhilang dalam hidup. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu singkat, tetapi biar yang singkat ini boleh mengerjakan dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kami Tuhan semakin percaya kepada Tuhan, sehingga mujizat-mujizat Allah selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak sekalian, kami berdoa untuk aktivitas kami di hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami, kiranya Engkau kuasai kami, dan Engkau memberkati kami semuanya. Dan kami serahkan bangsa kami serta dalam kuasa Tuhan. Biar Engkau terus pimpin, kiranya Engkau memberkatinya. Bapak sekalian, hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan kami, biar ada dalam perlindungan kuasa-Mu, ada di dalam keselamatan-Mu, dan ada dalam berkat. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan dan teruslah bersyukur kepada Tuhan atas hari-harimu yang diberikan Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.